Bab 1201. Bukannya kaki Xiaoyan membutuhkan upaya gabungan dari 2 dou di bintang 7 puncak dan 3 dou di tahap akhir untuk melawan, tetapi kaki Xiaoyan benar-benar kuat, dan mereka tidak berani membiarkan Dan Yan membuat kesalahan kecil. Ledakan. 6 keterampilan bertarung Dan Yan dan 6 lainnya bekerja sama dengan gabungan 999 kaki Xiaoyan. 3 keterampilan bertarung tingkat puncak bintang 7, 3 keterampilan bertarung tingkat akhir bintang 7, dan keterampilan bertarung tingkat awal bintang 7 lainnya melawan satu sama lain, kekuatan seperti apa yang akan meletus. Suara ledakan bergema di langit dan bumi, ada suara siulan yang tajam, seolah-olah satu ruang terkoyak pada saat ini, es yang terkumpul di seluruh puncak hancur menjadi es batu, dan langsung terguncang menjadi bubuk udara. Dan Yan dan 6 lainnya terhuyung mundur beberapa langkah. Xiaoyan terbang terbalik sekitar 10 kaki sebelum dia menghentikan tubuhnya, dan darah di tubuhnya terus melonjak. Raosi Xiaoyan telah dipromosikan ke puncak 7 bintang, dan dia telah menghadapi 2 puncak 7 bintang, 3 bintang 7 akhir dan 1 bintang 7 awal dengan kekuatan satu orang, tetapi bagaimanapun juga dia masih dirugikan. Namun, Dan Yan dan 6 orang lainnya, terutama Dan Yan dan Susin, tidak menunjukkan tanda-tanda kebanggaan, sebaliknya ekspresi mereka sangat serius. Ini adalah pertarungan pertama mereka dengan Xiaoyan. Meskipun mereka berada di atas angin, ini adalah hasil dari pertarungan mereka berenam. Kekuatan tempur Xiaoyan melebihi perkiraan mereka, dan mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati mereka, jenius pertama yang tak tertandingi dari generasi baru benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Karena itu, Dan Yan juga melepaskan ide untuk membagi 2 tahap akhir bintang 7 untuk mengepung kelompok Long Yi dan kelompok Xiao Zhan. Dan inilah yang ingin dicapai Xiaoyan dengan mengerahkan kekuatan penuhnya melawan Dan Yan dan 6 orang lainnya. Melihat ekspresi Dan Yan, Xiaoyan tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Tujuannya telah tercapai, dan saya akan berjuang keras dengan Anda. Dia menghela napas panjang dan menyeka salju terbang yang jatuh di wajahnya, kaki Xiaoyan segera terbakar, dan segera lautan api meletus. Sambil tersenyum, Xiaoyan menyapu sosoknya dan menghilang ke lautan api. Sial, aku akan memainkan hal yang sama sekarang. Gigi Dan Yan terasa gatal. Apa gunanya marah? Xiaoyan harus dipaksa untuk muncul, kalau tidak dia akan terlalu pasif dan terlalu marah. Dan Yan yakin bahwa selama Xiaoyan muncul untuk bertarung, dalam 10 gerakan dari 6 dari mereka, Xiaoyan akan terluka parah. Dan untuk memaksa Xiaoyan muncul, 2 tim lainnya hanya perlu meningkatkan serangan mereka pada 2 kelompok mitra Xiaoyan. Jadi, dia memberi perintah kepada 2 tim lainnya. Kalian berdua tim jangan lambat, kalian berdua akan meningkatkan serangan. Kemudian dia dan Susin tinggal di sisi lautan api di dekat kelompok Long Yi, dan memanggil puncak bintang 7 Lang Chudou Di untuk tetap berada di sisi lautan api di dekat kelompok Xiao Zhan untuk mencegah Xiaoyan meluncurkan serangan diam-diam lainnya. Kedua tim lainnya, 3 bintang 7 tahap akhir sedang berlayar di atas lautan api. Bab 1202. Perintah Dan Yan untuk meningkatkan serangan, kelompok Long Yi dan kelompok Xiao Zhan merasa gugup. Perbedaan antara serangan intensif dan penyalahgunaan lambat jelas. Segera, baju besi Dewa Petir di Jiu Xuan Jin Lei Long kehilangan kilaunya seperti sebelumnya, dan lampu listrik asli yang menyilaukan juga banyak meredup. Namun, di Ziying Ice and Snow Domain, keempat istana dan Dou Di harus berurusan dengan bayangan cambuk aneh King Muer dari waktu ke waktu, dan juga harus waspada terhadap serangan diam-diam Ziying, pertahanan 9 naga guntur emas mendalam. Meskipun mereka berada di atas angin, pertempuran masih menemui jalan buntu. Xiao Zhan bahkan lebih stres daripada Long Yi. Meskipun Xiaoyan memberi Xiao Zhan beberapa semangat juang melalui keterampilan bertarung timnya, sehingga Xiao Zhan bisa bertarung dengan kekuatan bintang semu 7,
Meskipun macan Xiao Tian yang diubah oleh Xiao Zhan telah meningkatkan pertahanannya ke level yang lebih tinggi karena kemampuannya, garis keturunan kembali ke leluhurnya, Xiao Tian bagaimana kekuatan pertahanan harimau dapat dibandingkan dengan 9 naga guntur emas mendalam. Untungnya, gas beracun Nan Erming membuat keempat dandian Dou Emperor ketakutan, dan pedang angin yang seperti badai membuat keempat dandian Doudi harus terganggu untuk menghadapinya, dan Xiao Zhan mampu mendukungnya. Namun, mungkin Xiao Yan memiliki kepercayaan pada mitranya, atau mungkin Dan Yan dan 6 lainnya sepenuhnya siap untuk serangan diam-diam Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak muncul. Selama Xiao Yan melarikan diri di lautan api dan tidak muncul, Dan Yan dan 6 lainnya harus waspada terhadap letusan tiba-tiba Xiao Yan, mau tak mau sedikit demi sedikit kesal. Siapa yang tahu apakah dia ingin mengambil napas atau untuk mengendurkan pikirannya yang gugup, Doudi dari Dan Yan tahap akhir bintang 7 yang kurus berhenti berlayar dan berdiri di atas lautan api dan melihat sekeliling tanpa tujuan. Saat itulah dia berhenti sejenak, dan tiba-tiba ada suara angin kencang di belakangnya, dan pada saat yang sama, gelombang panas menghantamnya. Pria kurus itu tiba-tiba berbalik. Saya tidak tahu apakah dia mengharapkan ini, atau apakah dia merasa bahwa aura dendam Xiao Yan hanya pada tahap awal dari 7 bintang. Tidak ada keterampilan bertarung. Sulit terhubung. Melihat pria kurus itu begitu mendukung, Xiao Yan sangat gembira. Meskipun dia tidak menggunakan skill bertarungnya dalam split ini, menggunakan skill Qi pertarungan akan menyebabkan pergerakan terlebih dahulu, yang tidak menguntungkan untuk serangan diam-diam, tapi itu juga merupakan split yang dia lakukan dengan seluruh kekuatannya. Pria kurus berada di tahap akhir 7 bintang, dan pria kurus adalah puncak 7 bintang. Jika Anda menggunakan daging dan darah Anda untuk menabrak langit dengan penguasa kuno, bahkan jika Anda tidak mati di tempat, Anda akan sangat dinonaktifkan. Tapi Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki keraguan, bagaimana orang yang begitu hebat hidup sampai tahap selanjutnya dari 7 bintang. Tepat di antara kegembiraan dan kecurigaan Xiao Yan, melihat bahwa penguasa berat hanya berjarak 1 kaki dari tangan pria kurus itu, awan udara kekuningan lahir dari telapak tangan pria kurus itu. Penguasa berat menyentuh gas kuning, dan momentum perpecahan tiba-tiba melambat. Dipengaruhi oleh Ziying, Xiao Yan tahu inti dari serangan diam-diam. Jika ada perubahan tak terduga, dia harus mundur dengan cepat dan tidak pernah membahayakan dirinya sendiri. Dia buru-buru menarik penggaris untuk mundur. 1203. Namun, bagian depan penggaris berat itu sudah terbungkus awan udara kuning itu. Tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba, penggaris berat itu merasa seperti terjebak di lumpur, dan dia tidak bisa menariknya keluar. Selain itu, dalam beberapa saat Xiao Yan, awan Qi kuning telah meluas untuk menyelimuti tangan Xiao Yan. Anda bahkan tidak bisa melepaskannya. Xiao Yan melirik Dan Yan dan 5 lainnya yang bergegas, dan mengerti bahwa jeda pria kurus tadi sengaja mencoba memancingnya untuk muncul. Tinggal menunggu Dan Yan dan 5 orang lainnya datang dan membunuhnya. Apakah Anda pikir ini akan menjebak saya? Jika tidak terbakar, tidak bisakah itu membeku? Xiao Yan, yang dalam kesulitan, memiliki pikiran, dan api merah darah pada penguasa kuno Tianhuo tiba-tiba menghilang, digantikan oleh gumpalan udara dingin. Segera, awan udara kuning tiba-tiba membeku, dan itu tampak seperti awan jeli kuning pucat yang disajikan kepada Xiao Yan oleh seorang pria kurus. Xiao Yan tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi juga hantu. Tanpa ornamen Qi kuning berkabut, Xiao Yan dengan cepat menarik keluar penguasa Gengu api surgawi dan menebas, membelah pergelangan tangan pria kurus yang ingin sekali mundur itu. Suara patah tulang begitu nyaring. Xiao Yan ingin memotong Qi lain untuk membunuh pria kurus itu, tetapi pada saat ini, lampu pedang berwarna darah dan lampu pedang berwarna biru sudah terjalin dan ditikam, dan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menutup dadanya. Xiao Yan akhirnya dibawa masuk. Tentu saja,
5 orang termasuk Dan Yan dan Su Xin semuanya memiliki keterampilan membunuh yang ganas dengan energi pertempuran yang bergulir. Jika Xiao Yan tidak menyerap segel roh dan fisiknya berbeda dari orang biasa, kelimanya keterampilan bertarung orang akan sangat berbeda dalam satu putaran, itu bisa membunuh Xiao Yan. Bab 1204. Terjalin dengan keterampilan bertarung, dia mundur lagi, dan lengannya sudah samar-samar mati rasa di blok yang berulang. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan lawan terus menekan seperti ini, kalau tidak dia akan kalah jika dia bertahan lama waktu. Tapi Dan Yan, Su Xin dan 5 lainnya menyerang seperti badai dahsyat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk bernapas, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari lautan api. Perasaan berbahaya Xiao Yan yang Long Yi, Xiao Zhan dan yang lainnya lihat di mata mereka, tetapi mereka menderita karena terperangkap dalam pertempuran sengit, dan mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Kecemasan Long Yi, Xiao Zhan dan yang lainnya jatuh di mata kedua tim di Dandian, dan kedua tim memperlambat intensitas dan ritme serangan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyerang Long Yi, Xiao Zhan, dan yang lainnya untuk sementara waktu, jadi mengapa tidak membiarkan Long Yi, Xiao Zhan, dan yang lainnya menyaksikan kematian Xiao Yan dengan lebih cemas, untuk melampiaskan depresi yang tidak dapat mereka serang untuk sementara waktu. Faktanya, jika Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung jiwanya saat ini, dia bisa keluar dari masalah. Namun, keterampilan pertarungan jiwa adalah apa yang ingin digunakan Xiao Yan ketika situasinya terbalik, dan ini bukan waktunya untuk menggunakannya sekarang. Melihat situasinya semakin kritis, Xiao Yan, yang lelah menghadapinya, menggeram pelan, auranya tampak naik, dan dia berkata dengan marah dengan nada tegas, "Mau aku mati?" Oke, keterampilan bertarung tingkat suci. Dan Yan dan yang lainnya membeku untuk sementara waktu, dan serangan itu mengikuti. Tapi Dan Yan dan yang lainnya memiliki keraguan di hati mereka. Bukankah keterampilan bertarung peringkat suci telah hilang sejak bencana kuno, dan Xiao Yan benar-benar mempraktikkannya? Melihat Xiao Yan lagi, mata Xiao Yan menunjukkan tatapan tegas, dan dia menyilangkan dada sang penguasa. Saat Xiao Yan melafalkan kata-kata, 7, warna, penguasa, laut, semua, kehidupan, langit menembaki penguasa kuno nyala api terus-menerus berubah warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, menyembur keluar dari sinar cahaya terang yang berbaris berurutan di udara, dan kemudian melengkung menjadi pelangi di langit, sangat indah, begitu spektakuler. Pada saat yang sama, fluktuasi Douqi pada tubuh Xiao Yan juga meningkat, terkadang mencapai puncak 7 bintang, dan terkadang hanya pada puncak 6 bintang. Bab 1205. Sepertinya tidak palsu. Seharusnya Xiao Yan mendapatkannya dari Kaisar Iblis Tua. Dan Yan dan yang lainnya buru-buru mengumpulkan momentum, bersiap untuk menghadapi keterampilan bertarung peringkat suci Xiao Yan. Long Yi dan Xiao Zhan diam-diam tertawa dalam hati mereka saat bekerja sama dengan Xiao Yan untuk meningkatkan ki pertempuran mereka. Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung suci. Dia dengan jelas mempelajari trik yang digunakan Nan Erming di rumah harta karun Xiao Yao untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Menghancurkan. Xiao Yan mengucapkan kata terakhir dengan suara dingin, mengangkat tangannya dan melambaikan penguasa langit kuno, dan pelangi di langit tiba-tiba melahirkan bayangan penguasa berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan penguasa 7 warna jatuh seperti jaring besar. Gerakan Xiao Yan ini memiliki dampak yang sangat visual, dan itu benar-benar memiliki postur keterampilan bertarung tingkat suci. Su Xin, yang terkuat di antara kelompok Dan Yan, memimpin dalam menggunakan cahaya pedang Qian yang bersinar. Ini adalah salah satu trik unik Su Xin. King Guang mengejutkan 4 bidang, yang dirancang untuk mematahkan serangan jarak jauh. Dan Yan dan 4 lainnya mengikuti Su Xin dan melakukan 4 keterampilan bertarung. Sekali lagi, Dan Yan dan yang lainnya terkejut secara tak terduga. Bayangan langit,
yang tampak begitu perkasa, benar-benar meledak dengan ledakan, seperti adegan kembang api segera setelah bersentuhan dengan King Guang. Su Xin mengejutkan 4 bidang. Sialan. Gerakan salah lainnya. Dan Yan menggertakkan giginya karena marah. Namun, Xiaoyan dengan cepat melarikan diri ke lautan api sambil tertawa. Bab 1206. Sekarang orang yang paling khawatir tentang Xiaoyan menghilang di lautan api bukanlah Dan Yan, tetapi pria kurus yang pergelangan tangannya dipatahkan oleh Xiaoyan. Dengan kemampuan Aula Pil, jika perawatannya tepat waktu, pergelangan tangannya dapat pulih sepenuhnya, tetapi jika Xiaoyan terus menunda seperti ini, pergelangan tangannya akan sama sekali tidak berguna. Dia berdiri di udara dan melihat lautan api yang mengamuk, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia menyapu ke tepi lautan api dan berdiri diam, lelaki kurus itu mengulurkan tangannya. Saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengangkat tangannya dengan sia-sia, pembalasan dendam yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya. Ketika Doki berkumpul di sekelilingnya menjadi kabut kuning yang menebal, dia menghentakkan kakinya dengan keras. Pria kurus itu menghentakkan kakinya seperti ini, dan kabut kuning tebal tiba-tiba tenggelam, dan dengan cepat tenggelam berubah menjadi pasir kuning tebal, yang menutupi lautan api dengan tebal. Benda apa yang paling mudah terbakar? Bukan air yang tidak cocok, tapi pasir. Di depan api langit yang mendominasi, air adalah hal yang harus ditekan, tetapi tidak peduli seberapa mendominasi api, itu tidak dapat membantu dikubur di pasir. Doki masih mengalir keluar dari tubuhnya, dan kabut kuning tebal masih berkumpul di sekelilingnya. Pria kurus itu berlari di sekitar tepi lautan api untuk sementara waktu, lalu berdiri diam dan menginjak kakinya. Jalankan sedikit lebih jauh, lalu injak. Terus berlari, terus menghentak. Bab 1207. Setiap kali dia menginjak kakinya, napas pria kurus itu menjadi lebih lemah. Bukan jenis kelemahan yang menghabiskan energi dendam, tetapi jenis kelemahan yang mengurangi level. Setelah belasan putaran, intensitas Doki pria kurus itu turun dari bintang 7 yang terlambat ke bintang 7 di pertengahan. Tidak heran pria kurus itu begitu kejam ketika dia melakukan teknik bertarung ini, dan berani membayar harga yang sangat mahal untuk teknik bertarung ini. Namun, selama Xiaoyan bisa dipaksa untuk muncul, sehingga dia bisa membunuh Xiaoyan dan bergegas kembali untuk menyembuhkan pergelangan tangannya sesegera mungkin. Apa gunanya menurunkan level? Ketika level diturunkan, itu dapat ditingkatkan dengan kultivasi, dan jika pergelangan tangan dihilangkan, itu akan sepenuhnya dihapus. Menginjak. Stempel. Kita harus memadamkan lautan api yang diandalkan Xiaoyan untuk bersembunyi. Ditutupi oleh karpet pasir kuning yang terus diinjak pria kurus itu, area lautan api menjadi semakin kecil, dan segera, hanya tersisa lingkaran kecil di tengahnya. Xiaoyan dengan enggan menunjukkan sosoknya, dan saat dia muncul, dia melirik pria kurus yang tiba-tiba berhenti menginjak pasir kuning. Pria kurus ini memiliki kemampuan bertarung yang dapat memadamkan apinya. Selama pria kurus ini masih hidup, strategi serangan dan pembalikannya akan sulit diterapkan, bahkan dia akan langsung menghadapi kematian. Xiaoyan hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu, pria kurus ini harus dipenggal. Langsung. Namun, bagaimana Dan Yan, Su Xin, dan 5 orang lainnya dapat memberi Xiaoyan waktu dan kesempatan seperti itu? Itu juga pada saat Xiaoyan muncul, Dan Yan, Su Xin dan 5 orang lainnya secara bersamaan melakukan teknik membunuh pada Xiaoyan. Teknik membunuh Dan Yan disebut, jiwa pengejar naga darah. Pedang darah yang dia tembakkan dikelilingi oleh lampu darah, jika ada nyala api yang menyala, cahaya darah mengembun menjadi naga darah di penguat menuju Xiaoyan, dan gigi tajam naga darah adalah ujung pedang yang tajam. Naga darah itu ganas, dan menyatu dengan pedang, dan kekuatannya tidak buruk. Teknik membunuh Su Xin adalah salah satu gerakan uniknya, yang disebut ribuan gelombang. Cahaya biru memenuhi udara,
dan kekuatan pedang itu bergelombang seperti lautan luas, menggulung 1000 pedang berat dan berguling. Teknik pembunuhan puncak Kaisar Dou Bintang 7 bernama Lang Chu dan 2 Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir lainnya juga membunuh. 5 teknik pembunuhan datang dari 4 arah untuk membunuh Xiao Yan. 2 dan Yan dan Su Xin memblokir bagian depan Xiao Yan, Lang Chu memblokir bagian belakang Xiao Yan, dan 2 bintang 7 tahap akhir lainnya, Dou Di, memblokir bagian depan Xiao Yan, sisi kiri dan kanan Xiao Yan diblokir. Pada saat itu, satu ruang tampak bergoyang ringan. Bab 1208. Xiao Yan mencibir. Ingin terjebak. Dimungkinkan untuk memiliki teknik pembunuhan seperti itu dari atas. Tapi di atas. Hehe, aku hampir membunuhnya. Yi kecil. Xiao Yan memanggil dengan lembut, dan Yi kecil yang gemuk muncul di atas kepala Xiao Yan. Bagaimana dan Yan mengetahui hal yang langka dan aneh seperti Huo Ling? Apa ini? Bayi kecil. Dari mana asalnya? Mata dan Yan melebar. Xiao Yi duduk di atas kepala Xiao Yan, menjepit segel dengan kedua tangan dengan cepat, sambil memiringkan dan Yan dan Su Xin, seolah-olah menghina kurangnya pengetahuan dan Yan dan Su Xin, dan memberitahu dan Yan dan Su Xin dengan jijik. Xin, tunggu, Pak. Saya ingin Anda segera terlihat baik. Segera, Xiao Yi membuang serangkaian teratai api berwarna darah dengan ocehan. Segera, api menerangi seluruh langit, dan asap dan debu dari teratai api memenuhi pandangan semua orang. Dan Yan dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Xiao Yi, yang tampak seperti bayi kecil, ternyata sangat kuat. Karena mereka terkejut merasakan bahwa 5 teknik pembunuhan mereka diblokir oleh serangkaian ledakan lotus api. Ditutupi oleh api dan asap, alis Xiao Yan memerah, dan dia segera melompat. Pada saat yang sama, api langit mengayunkan kaki kuno, dan 999 kaki langsung mengembun menjadi satu kaki, dengan kekuatan gunung Huasan pria kurus di udara menebas. Begitu Xiao Yan muncul, pria kurus itu langsung berhenti menginjak pasir kuning. Dapat mengkonsumsi sedikit lebih sedikit. Para sahabat melancarkan pengepungan pada Xiao Yan, dan dia juga akan menggunakan keterampilan membunuhnya pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan tahap awal 7 bintang, dia juga akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Xiao Yan segera. Tetapi pada saat rangkaian bunga teratai api Xiao Yi meledak menjadi asap, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya, karena dia tidak bisa lagi melihat Xiao Yan. Dia buru-buru menghentikan tampilan teknik membunuhnya, dan ingin menghindar. Namun, saat dia akan bergerak, rasa sakit yang menggelitik datang dari lautan kesadarannya, dan tubuhnya membeku. Dia terkena skill pertarungan jiwa Xiao Yan, pedang hati. Dengan hanya kekuatan tahap awal 7 bintang, bagaimana pria kurus itu bisa bertahan menghadapi 1000 kaki tanpa bayangan, Xiao Yan? Kepala lelaki kurus itu tiba-tiba menghilang, dan dipenggal oleh penguasa raksasa berwarna merah darah, tubuhnya segera dibakar menjadi abu oleh api langit yang dipegang oleh penguasa raksasa dan perlahan-lahan hanyut. Bab 1209. Begitu pria kurus itu mati, pasir kuning di seluruh tanah segera menghilang, api muncul di bawah kaki Xiao Yan, dan lautan api dengan cepat menyebar. Dan Yan dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka tidak melihat Xiao Yan memenggal kepala pria kurus dengan mata kepala sendiri, dan mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung jiwa pada pria kurus, itu adalah fakta bahwa pria kurus itu langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Meskipun kekuatan pria kurus itu telah turun ke tahap awal 7 bintang, ketika Xiao Yan membunuhnya, itu hanya fluktuasi semangat juangnya di tahap awal 7 bintang. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa tahap awal bintang 7 membunuh tahap awal bintang 7 lainnya. Serangan Xiao Yan, apakah itu keberanian, kontrol waktu, atau tampilan kekuatan, layak menyandang gelar jenius tak tertandingi pertama dari generasi baru. Seolah berhadapan dengan lawan yang sangat sulit,
Su Xin dan 4 lainnya mengepalkan senjata di tangan mereka, dan ekspresi mereka menjadi serius. Tapi Dan Yan penuh dengan kecemburuan, mengapa dia begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah pria Kaoru benar-benar baik? Secara khusus, Su Xin dan 4 lainnya sangat mementingkan Xiao Yan, yang membuat harga diri Dan Yan mendapat pukulan berat. Xiao Yan menatap Dan Yan dengan tenang, tanpa ekspresi sombong di wajahnya. Membunuh pria kurus hanya menjamin bahwa dia bisa melarikan diri dari lautan api kapan saja, tetapi itu tidak secara mendasar membalikkan situasi berbahaya. Di mata Dan Yan, ketenangan Xiao Yan adalah semacam publisitas diam-diam. Kecemburuan dapat membuat seseorang kehilangan ketenangannya, baik itu wanita atau pria, dan terlebih lagi pada pria. Dan Yan menatap Xiao Yan dengan wajah marah, alisnya perlahan terangkat seperti busur, dan kemudian dia tiba-tiba menembak Xiao Yan seperti seekor citah. Pedang darah diangkat secara diagonal, dan cahaya darah mengembun menjadi potongan berwarna darah dengan momentum pedang dan menebas ke arah Xiao Yan. Selama pelatihan kuda berwarna darah, ada suara samar dari suara dentang kuda emas dan kuda besi, mengungkapkan aura pembunuhan yang mengerikan, dan sepertinya ribuan tentara bertempur berdarah di dalamnya. Pada saat yang sama, jubah yang terbuat dari cahaya darah tersampir di belakang Dan Yan, dan di jubah itu terus-menerus mengubah berbagai gambar virtual Dan Yan memimpin bawahannya untuk berperang melawan musuh. Bab 1210. Pada saat ini, Dan Yan tidak memiliki temperamen yang lembut sama sekali. Faktanya, ini adalah kondisi bertarung Dan Yan yang sebenarnya. Dengan kata lain, kondisi pertempuran terkuat Dan Yan. Karena Dan Yan mempraktekkan cara membunuh. Siapa yang mengira bahwa putra tertua Istana Pil, yang dicintai oleh ribuan orang, memiliki temperamen yang lembut dan elegan, dan apa yang dia kembangkan sebenarnya adalah cara membunuh yang kejam. Tidak heran Dan Yan bertanggung jawab atas aula bela diri di Aula Pil, dan pemimpin aula bela diri perlu melakukan pembunuhan yang menentukan. Merasakan potensi membunuh Dan Yan yang sangat kuat, Xiao Yan tidak menghindar, juga tidak langsung melarikan diri dari lautan api seperti sebelumnya. Xiao Yan ingin menguji kekuatan Dan Yan dan Su Xin, yang pasti akan segera menyerang, sehingga dia tahu bagaimana bertarung di masa depan. Dan Yan mampu memimpin aula bela diri di Istana Pil. Meskipun dia adalah putra tertua dari penguasa Istana Pil, itu bukan hanya karena dia adalah putra tertua dari penguasa Istana Pil. Bakat yang sangat bagus, sebaliknya dia tidak akan termasuk orang jenius di generasinya. Segera setelah Tianhuo Jiuqi bersentuhan dengan pelatihan cahaya darah Dan Yan, pikiran Xiao Yan terombang-ambing, dan energi yang menyesakkan mengalir ke pikirannya dari pelatihan cahaya darah di sepanjang Tianhuo Jiuji, seolah-olah membuatnya menyerah pada kekuatan ini. Membunuh momentum, memintanya untuk menyerah pada Dan Yan. Untungnya, mentalitas Xiao Yan tidak sebanding dengan kaisar pertempuran biasa. Hanya dalam beberapa saat, mentalitas Xiao Yan dibebaskan dari trans. Api surgawi berubah dari kuno menjadi horizontal, dan dia mengguncang bayangan berat untuk mencegat cahaya darah, pelatihan, turun. Serangan Su Xin tiba pada saat ini. Pedang berwarna biru melewati bayangan berat Xiao Yan pada sudut yang aneh, dan menusuk tulang rusuk Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru menarik penggaris ke bawah dan menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan ke samping, menghindari pukulan rumit dan tajam Su Xin. Itu adalah kesempatan langka bagi Xiao Yan untuk menghadapi tantangan. Su Xin segera bergegas maju seperti monyet, dan menikam Xiao Yan dengan selusin perisai lightsaber dengan ganas. Pelatihan cahaya darah Dan Yan yang dicegat oleh Xiao Yan juga terlipat di udara seperti spiritualitas, dan bekerja sama dengan Su Xin untuk berguling ke arah Xiao Yan. Mereka semua adalah pemain yang tangguh dalam pertempuran. Bagaimana petarung yang begitu baik bisa dilepaskan? Pada saat yang sama, Lang Chu dan 2 bintang 7 tahap akhir Dou di lainnya juga cocok dan menerkam.
Lang Chu menebas ratusan petir dari atas kepala Xiao Yan dengan parang ungu emasnya. Salah satu kaisar petarung bintang 7 yang terlambat bergegas menuju Xiao Yan dengan kapak besi yang berat menyapu ribuan pasukan. Yang lain The Doudi dari tahap akhir 7 bintang menyapu belakang Xiao Yan, dan mengayunkan sepasang palu tembaga di belakang Xiao Yan. Mengelilingi. Ingin mengelilingi saya. Ah! Xiao Yan segera mengembangkan keterampilan bertarung tubuhnya, dan pada saat yang sama melakukan 3 kaki berenang api, dengan cara yang indah. Xiao Yi juga meledakkan teratai api yang mekar tepat waktu. Bab 1211. Yu Yan Hua Sanchi, tidak hanya dapat berubah menjadi lautan api. Seperti namanya, satu gerakan memiliki 3 kaki. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Tousan Ciwuying, itu sangat cocok untuk jelajah dengan lebih sedikit pertempuran dan lebih banyak waktu. Selain itu, Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki hati yang baik, dan lotus api berwarna darah sering menembak dengan akurat ketika Xiao Yan paling membutuhkan bantuan. Dengan serangan dan pertahanan satu sama lain, kelima dan Yan tidak mendapatkan banyak keuntungan untuk sementara waktu. 2 puncak bintang 7, 2 tahap akhir bintang 7, dan 1 tahap awal bintang 7, 5 lawan 2 mengepung tahap awal bintang 7 dan seorang bayi kecil yang hanya melemparkan api surgawi dan teratai api. Dan Yan sangat kesal, dan sambil menghindari Huo Lian dari Xiao Yi, dia berteriak kepada 2 tim lainnya, kalian berdua tim, bunuh aku dengan cepat. Jangan mendorong dan Yan terlalu tergesa-gesa, dan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempur dan Yan, Susin dan 5 orang lainnya. Xiao Yan dengan bercanda berkata, apakah ini mendesak? Hahaha, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Tuan muda adalah pelan-pelan dan bunuh kamu. Segera, tubuhnya tersapu, melompat ke lautan api dan menghilang. Astaga! Dan Yan, Susin dan 5 orang lainnya dengan cepat melanjutkan posisi mereka sebelumnya dan Yan dan Susin tetap berada di sisi lautan api di dekat kelompok Long Yi, dan Lang Chu tetap berada di sisi lautan api di dekat kelompok Xiao Zhan, karena takut Xiao Yan pergi untuk menyelinap menyerang 2 tim lainnya. 2 bintang 7 tahap akhir sedang berlayar di atas lautan api. Hanya saja 2 bintang 7 di tahap akhir tidak seperti mereka berlayar secara terpisah sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan bersama. Pria kurus di tahap akhir 7 bintang terbunuh, dan Yan dan 5 lainnya tidak memiliki cara lain untuk membuat Xiao Yan harus muncul. Dan Yan melihat situasi di mana 2 tim lainnya tidak dapat memenangkan pertempuran meskipun mereka memiliki semua keunggulan, dan kemudian melihat lautan api yang hanya berkobar dengan api 6 mitra akan mengepung Xiao Yan lagi. Tapi Dan Yan sangat ragu-ragu, dia tidak berani bertaruh apakah Xiao Yan akan mengabaikan rekannya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Bab 1212. Orang-orang selalu menggunakan kode etik mereka sendiri untuk berspekulasi tentang orang lain. Jika Anda menjaga bukit-bukit hijau, Anda tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Jika Anda tidak melakukannya untuk diri sendiri, Anda akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Jika danyannya yang menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dia pasti akan melarikan diri sendirian jika dia punya kesempatan. Dia percaya bahwa setiap pria besar yang dia kenal di benua Doudi, termasuk ayahnya, akan melarikan diri begitu dia memiliki kesempatan. Namun, Xiao Yan tidak bisa disia-siakan oleh Xiao Yan seperti ini. Kemudian merawatnya. Selama 2 tim lainnya menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin, dan 13 orang bersama-sama mengelilingi lautan api, Xiao Yan tidak akan bisa terbang bahkan dengan sayapnya terpasang, dan hanya ada satu jalan buntu. Dengan ide tertentu, Dan Yan memberi perintah kepada 2 kaisar petarung bintang 7 yang terlambat, kalian berdua, pergilah ke kedua tim itu untuk membantu, dan pastikan untuk menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Iya, 2 kaisar petarung bintang 7 yang terlambat dengan senang hati menerima perintah.
Xiao Yan sangat kuat sehingga bahkan mereka berlima tidak dapat melakukan apapun bersama-sama. Sekarang Xiao Yan bersembunyi di lautan api di bawah kaki mereka, dan dia dapat muncul kapan saja untuk meluncurkan pukulan fatal kepada mereka. Mereka berdua sangat iri pada dua bintang 7 Dou di tahap akhir di dua tim lainnya, yang dengan senang hati dapat menyalahgunakan beberapa puncak bintang 6 dengan hampir tanpa bahaya. Bagaimana mereka bisa begitu gugup seperti itu? Sekarang Dan Yan memerintahkan mereka untuk pergi ke dua tim lain untuk membantu, mereka secara alami memimpin. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan membiarkan mereka pergi ke Long Yi dan Xiao Zhan untuk bertarung? Apalagi momen relaksasi di antara mereka berdua adalah kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Xiao Yan, bagaimana bisa Xiao Yan melepaskannya? Saat mereka hendak merebut kelompok Long Yi dan kelompok Xiao Zhan dengan kapak berat dan palu tembaga di tangan mereka, suara menggoda Xiao Yan terdengar di belakang mereka, tetap di sini, jangan kemana-mana. Ketakutan. Kapak berat Doudi dan palu perunggu Doudi buru-buru berbalik, kapak berat Doudi menebas 7 bayangan kapak berturut-turut, dan palu perunggu Doudi menari dengan bayangan palu yang berat. Tapi di mana sosok Xiao Yan? 7 bayangan kapak dan bayangan palu berat menghantam bersama. Dalam raungan, kapak berat Doudi dan palu perunggu Doudi seimbang, dan masing-masing tersandung beberapa langkah ke belakang. Bab 1213. Pada saat itu, bayangan penguasa di langit segera tertutup, dan penguasa merah darah raksasa yang dibungkus dengan api yang berapi-api menebas ke arah mereka berdua. Ke arah mereka saling memandang. Pada saat yang sama, dua lampu merah yang hampir tidak terlihat dalam cahaya api melintas ke alis keduanya pada saat yang bersamaan. Dengan 999 kaki dalam satu, ribuan kaki tanpa bayangan, dan keterampilan bertarung jiwa, pedang hati, Xiao Yan akan membunuh dua kaisar pertempuran bintang 7 yang terlambat ini dengan satu kaki. Kaki ini tidak ditampilkan oleh Xiao Yan dengan Douqi dari tahap awal 7 bintang, tetapi Douqi yang telah dikumpulkan Xiao Yan pada waktunya dari King Muer, Ziying, Nan Erming, dan Feng Feng, dan ditampilkan dengan Douqi dari tahap selanjutnya dari 7 bintang. Kekuatan tempur Xiao Yan di tahap akhir 7 bintang lebih dari puncak 7 bintang biasa, dan bayangan 1000 kaki, yang 999 kaki dalam satu, adalah keterampilan bertarung yang kuasi suci. Dan dua Dou di bintang 7 yang terlambat yang tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu sudah cukup. Penguasa raksasa merah darah pertama kali jatuh di kepala palu perunggu Doudi dengan momentum menebas gunung dan gunung. Kepala daging dan darah tidak bisa menahan tebasan Xiao Yan, dan kepala palu perunggu Doudi segera terbelah seperti semangka matang. Penguasa raksasa berwarna merah darah itu tetap bertahan, dan menebas kepala kapak berat Doudi. Namun, pada saat ini, kapak berat Doudi memiliki cahaya abu-abu dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan dalam sekejap, sepasang pelindung batu abu-abu putih memadat di tubuh kapak berat Doudi, seperti membatu. Kapak berat Doudi sudah bangun dan dimainkan keterampilan bertarung bertahan tepat waktu. Ledakan. Penguasa raksasa berwarna merah darah itu menghancurkan kepala kapak berat Doudi. Armor batu kaisar pertarungan kapak berat benar-benar cukup kuat untuk bertarung. Dia ditebas begitu keras oleh kaki Xiao Yan, tapi dia baru saja ditebas ke tanah. Namun, keterampilan bertarung semi-suci Xiao Yan, bayangan 1000 anak, yang ia gunakan dengan seluruh kekuatannya di tahap selanjutnya dari bintang 7 Douqi, tidak dapat sepenuhnya dilawan oleh keterampilan bertarung defensif dari bintang 7 Dou biasa. Kaisar seperti kaisar kapak berat Dou. Reaksi kapak berat Doudi tidak menyenangkan, dan segera berdiri begitu dia berbaring. Namun, dia sudah sedikit goyah, menggelengkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia terpana oleh Xiao Yan. Mungkin itu terbelah menjadi gegar otak. Pada saat ini, Dan Yan, Su Xin dan Lang Chu menunjukkan keterampilan bertarung melawan Xiao Yan yang muncul tidak jauh dari kapak berat Doudi,
dan bergegas untuk menghentikan Xiao Yan membunuh kapak berat Dou Di. Tapi Xiao Yan tertekan karena tidak bisa membunuh kapak berat Dou Di dengan satu kaki, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk membunuh kapak berat Dou Di lagi. Xiao Yi segera muncul di atas kepala Xiao Yan lagi. Kali ini, Xiao Yi tidak duduk. Begitu keluar, ia cemberut dengan marah, dan dua tangan merah muda seperti akar teratai terus melemparkan serangkaian teratai api. Tampaknya ketika Xiao Yan hendak bersembunyi di laut api, itu tidak bisa mengikutinya. Dia tidak punya pilihan selain melampiaskan dendam yang ada di tubuh Xiao Yan pada Dan Yan dan tiga lainnya. Ledakan lotus api, yang mekar menolak keterampilan bertarung Dan Yan dan tiga lainnya, dan juga memblokir kedatangan Dan Yan dan tiga lainnya. Bayangan penguasa di seluruh langit tertutup lagi, dan penguasa merah darah raksasa menyinari kapak berat lagi. Kapak berat Dou Di sudah berdiri kokoh saat ini, dan menggelengkan kepalanya tanpa berkedip. Namun, tubuhnya kaku, ekspresinya menyakitkan, dan matanya linglung. Dia terkena skill pertarungan jiwa Xiao Yan, pedang hati, lagi. Dan kali ini dia bukan satu, tapi 5. Bab 1214. Xiao Yan kejam dan mengerikan. Bukankah kamu sangat kuat dalam pertahanan jiwa? Lalu aku akan membiarkanmu memukul 5 pedang hati. Dijamin Anda tidak akan bangun sebelum mati. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Penguasa raksasa berwarna merah darah itu menabrak ceruk yang dalam dari pelindung batu di atas kepala kapak berat Dou Di dengan kejam dan akurat, meledakkan cahaya yang menyala-nyala. Kepala kapak berat Dou Di tiba-tiba meledak menjadi merah dan putih. Kapak berat Dou Di sudah mati. Dia benar-benar bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Begitu Dou Di dari Heavy Axe mati, Xiao Yan segera mengembalikan Douki miliknya kepada King Muer, Ziying, Nan Erming dan Feng Feng. Selama Xiao Yi menghilang secara tiba-tiba, dia mengangkat sudut mulutnya ke arah Dan Yan ke seberang, lautan api, dan kemudian menghilang di lautan api. Dia diblokir oleh lotus api Xiao Yi dan tidak bisa diselamatkan tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan kapak berat Dou Di ditebas sampai mati oleh Xiao Yan, dan kemudian menyaksikan Xiao Yan menyelesaikan provokasinya dan melarikan diri dengan tenang. Dan Yan sangat marah bahwa dia hampir muntah darah. Dia mengerutkan alisnya dan memperbaiki matanya, berteriak keras keterampilan bertarung tim. Gunakan keterampilan bertarung tim. Suiwu, Yiluo, selesaikan pertempuran sesegera mungkin dan datang untuk bertemu. Suiwu dan Yiluo berasal dari dua tim lainnya, dua kaisar pertempuran bintang 7 yang terlambat. Xiao Yan yang bersembunyi di lautan api terkejut saat mendengar perintah Dan Yan untuk menggunakan keterampilan bertarung tim. Inilah yang dia khawatirkan. Dua tim lainnya di Istana Pil menggunakan keterampilan bertarung tim, dan kekuatan tempur mereka akan sangat meningkat. Bisakah Long Yi dan Xiao Zhan masih bertahan? Dia buru-buru bersembunyi dari kelompok Long Yi. Dibandingkan dengan kelompok Xiao Zhan, Xiao Yan lebih mengkhawatirkan kelompok Long Yi. Bukan karena King Muer, tetapi karena dua tim di tim Dandian, tekanan pada tim Long Yi akan semakin besar. Karena kekuatan Ziying adalah serangan diam-diam, keterampilan cambuk King Muer lebih unggul dalam keanehan. Dalam pertempuran satu lawan satu dengan lebih sedikit pertempuran, lebih banyak pertempuran lemah, dan pertempuran berbasis pertahanan, itu tidak memainkan peran besar. Pertarungan tim Long Yi hampir semuanya mengandalkan pertahanan kuat Long Yi, sebelum lawan terkuat mereka adalah bintang 7 yang terlambat, Long Yi hampir tidak bisa bertahan, tetapi jika lawan menggunakan keterampilan bertarung tim, bintang 7 yang terlambat itu akan setidaknya dipromosikan ke puncak bintang 7, Long Yi sulit untuk didukung. Bab 1215. Meskipun pertahanan Xiao Zhan lebih rendah dari Long Yi, namun, ada kabut beracun yang membuat Nan Erming membuat keempat istana dan Dou Emperor ketakutan dan tidak berani masuk, dan ada pedang angin yang sepadat hujan, yang tidak lemah dalam badai setelah keempat istana dan Dou Kaisar menggunakan keterampilan bertarung tim,
kekuatan 3 semester bintang 7 pasti akan melemah, jadi mereka harus lebih memperhatikan keselamatan mereka sendiri dan tidak akan memiliki kekuatan serangan yang sama seperti sebelumnya. Dibagi untuk mempertahankan poin kunci dan tidak dapat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, oleh karena itu, meskipun kelompok Xiao Zhan pasti akan melawan dengan sangat keras, tetapi itu tidak akan segera dipuji. Oleh karena itu, Xiao Yan memberi Long Yi Doqi. Namun, Xiao Yan tidak berniat untuk segera muncul. Dia tidak ingin membawa Dan Yan dan 3 lainnya ke pertempuran untuk kelompok Long Yi karena penampilannya. Dia ingin melihat seperti apa keterampilan bertarung tim dari Istana Pil sebelum membuat keputusan. Tapi dia masih siap untuk datang untuk menyelamatkan, dan kekuatan jiwanya sudah siap. Kekhawatiran Xiao Yan dapat dimengerti, tetapi Su Xin sedikit mengernyit, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang serius. Biasanya, Dan Yan memerintahkan untuk menggunakan keterampilan bertarung tim, Su Xin harus merasa lega. Mengapa dia harus khawatir? Ternyata meskipun keterampilan bertarung tim Istana Pil sama dengan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka semua mengumpulkan ki pertempuran beberapa orang menjadi satu orang, sehingga kekuatan ki pertempuran orang ini meningkat, tetapi efisiensi dan efeknya sangat berbeda. Ada juga perbedaan kualitatif dalam pengaruh para pejuang. Mari kita bicara tentang efisiensi dan efek terlebih dahulu. Keterampilan pertarungan tim Xiao Yan dan yang lainnya adalah ketika seseorang dengan peringkat yang lebih rendah mengumpulkan dendam terhadap seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi, ki pendendamnya akan meningkat, dan ketika seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi, peringkat yang lebih tinggi mengumpulkan dendam terhadap orang dengan peringkat yang lebih rendah, ki pendendamnya akan melemah. Artinya, ketika Long Yi, Xiao Zhan dan yang lainnya mengumpulkan Doqi ke Xiao Yan, Doqi dari puncak bintang 6 akan sedikit meningkat ketika diteruskan ke Xiao Yan melalui keterampilan bertarung tim, yang kira-kira mendekati, dengan kekuatan 7 bintang, sementara Xiao Yan mengumpulkannya ke Long ketika Yi dan yang lainnya bertarung dengan Qi, ketika Qi dari tahap awal 7 bintang diteruskan ke Long Yi dan yang lainnya melalui keterampilan bertarung tim, itu akan sedikit melemah, kira-kira sama dengan kekuatan bintang 7. Ini juga alasan mengapa Long Yi dan 6 orang lainnya yang mengumpulkan Doqi ke Xiao Yan dan Xiao Yan dapat dipromosikan ke puncak 7 bintang, sedangkan Xiao Yan dan 6 orang lainnya yang mengumpulkan Doqi ke orang lain hanya dapat dipromosikan ke tengah 7 bintang. Adapun keterampilan bertarung tim di Pil Hall, tidak peduli siapa yang mengumpulkan ki pertempuran, itu akan melemah, dan tingkat pelemahannya tidak kecil. Efisiensi menggunakan ki pertempuran jauh lebih sedikit daripada keterampilan bertarung tim Xiao Yan dan yang lain. Bab 1216. Efisiensi menentukan efek. Jika itu adalah keterampilan bertarung tim Xiao Yan dan yang lainnya, jika 3 pemain bintang 7 tahap menengah mengumpulkan ki untuk 1 pemain bintang 7 tahap akhir, pemain bintang 7 tahap akhir setidaknya bisa melambung ke puncak, bintang kuasi 8. Namun, keterampilan bertarung tim dari Istana Pil hanya dapat membuat pemain bintang 7 yang terlambat ini naik ke puncak bintang 7. Mari kita bicara tentang dampak pada mereka yang melakukan pembalasan dendam. Keterampilan bertarung tim Xiao Yan dan yang lainnya memiliki sedikit pengaruh pada mereka yang mengumpulkan ki pertempuran. Mereka yang mengumpulkan Doqi hanya akan memiliki lebih sedikit Doqi saat bertarung. Mereka akan merasa bahwa Doqi mereka tidak mencukupi dan tidak dapat melakukan skill Do yang menghabiskan banyak Doqi, namun kekuatan Doqi mereka tidak akan melemah. Apa yang dimaksud dengan Doqi? Tingkat asli apa tingkat? Keterampilan bertarung tim istana dan memiliki pengaruh besar pada mereka yang mengumpulkan ki pertempuran. Setelah petarung yang mengumpulkan dendam, kekuatan dendamnya akan sangat berkurang saat bertarung. Tingkat pengurangan terkait dengan jumlah dendam yang dikumpulkannya. Ambil 2 tim yang bermain melawan Long Yi dan Xiao Zhan sebagai contoh. 3 bintang 7 tahap tengah akan mengumpulkan energi pendendam untuk bintang 7 yang terlambat,
dan 3 bintang 7 tahap menengah akan dikurangi menjadi hanya puncak kekuatan bintang 6. Ini juga alasan mengapa Dan Yan, yang sangat akrab dengan keterampilan bertarung tim, sangat iri dengan keterampilan bertarung tim Xiao Yan dan yang lainnya. Dan keterampilan bertarung tim dari Istana Pil memiliki pengaruh besar pada mereka yang mengumpulkan ki pertempuran, persis seperti yang dikhawatirkan Su Xin. Kemampuan Ziying untuk menyerang dan membunuh bahkan membuat jantungnya berdebar. Dia juga melihat kekuatan pedang badai dan hujan. 6 semester bintang 7 turun menjadi hanya puncak bintang 6. Dalam kasus tahap akhir bintang 7 dipromosikan ke puncak bintang 7, dia masih tidak bisa segera membunuh lawan. Kekalahan. Tapi perintah Dan Yan telah diberikan, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga semangatnya, melindungi Dan Yan dan bergegas ke sisi lautan api ke arah kelompok Long Yi, untuk berjaga-jaga terhadap penguatan Xiao Yan dari kelompok Long Yi ini. Lang Chu juga bergegas ke sisi lautan api ke arah kelompok Xiao Zhan. Namun, perintah untuk menggunakan keterampilan bertarung tim bukanlah hal yang mendadak di bawah kemarahan Dan Yan. Dan Yan bukan orang yang impulsif, dia memiliki pertimbangannya sendiri. Situasi saat ini adalah bahwa tim mereka telah diserang dan dibunuh oleh 3 bintang tahap 7 akhir Xiao Yan. Sebelumnya, keenam orang itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan, tapi sekarang hanya dia, Su Xin, dan Lang Chu yang tersisa, tidak lebih, mereka hanya bisa dimainkan oleh Xiao Yan di hidung. Yang paling penting adalah bahwa 2 bintang 7 tahap akhir akan dibunuh oleh Xiao Yan dalam satu serangan. Dia hanya di tahap awal 7 bintang. Meskipun dia dilindungi oleh Su Xin, tidak ada jaminan bahwa dia dan Su Xin akan melakukannya, tidak bisa dipisahkan sejenak dengan cara apapun yang dibuat oleh Xiao Yan. Pada saat ini, dia sangat mungkin untuk dihancurkan oleh Xiao Yan. Anda harus menjaga diri Anda aman. Bab 1217. Untuk memastikan keamanan, Anda harus menggunakan keterampilan bertarung tim agar saya dapat dipromosikan kapan saja untuk mencegah kecelakaan, dan saya harus meningkatkan tenaga kerja saya. Untuk meningkatkan tenaga kerja, 2 tim lainnya harus menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Alasan mengapa 2 tim lainnya telah mengambil keuntungan penuh tetapi masih belum memenangkannya, dalam analisis terakhir, adalah bahwa hanya ada 1 bintang 7 tahap akhir yang tidak dapat menembus pertahanan 9 naga guntur emas dan iblis yang mendalam. Ras Doudi. Jika kedua bintang 7 itu tidak terbunuh oleh serangan diam-diam Xiao Yan di tahap akhir, sayangnya, belum lagi. Jika Anda ingin 2 tim lain menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin, Anda hanya dapat menggunakan keterampilan bertarung tim. Sekarang ini adalah pertempuran yang dibentengi, bukan pertempuran posisi. Pertempuran yang dibentengi membutuhkan titik yang tajam dan bilah yang tajam. Tahap akhir bintang 7 tidak dapat menembus, tetapi puncak bintang 7 harus dapat segera menembus. Selama dia dan Su Xin dan 3 lainnya menjaga Xiao Yan dan tidak membiarkan Xiao Yan memperkuat, pertempuran antara kedua tim akan segera diselesaikan. Adapun 3 ki pertempuran bintang 7 tahap menengah lainnya turun ke puncak bintang 6, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bawahan Xiao Yan hanya puncak bintang 6. Bawahan Xiao Yan memang sangat kuat, tetapi ada puncak bintang 7 yang menyerangnya dengan kuat, dan mereka dikalahkan seperti gunung, bagaimana mungkin mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan. Pertimbangan Dan Yan tidak dianggap tidak lengkap. Namun, ini didasarkan pada apa yang dia lihat sejauh ini dalam pertempuran, dia berpikir bahwa Xiao Yan telah melakukan semua yang dia bisa, dan 2 kelompok Long Yi dan Xiao Zhan juga telah mencoba yang terbaik untuk bertarung sampai mati. Namun, apakah Xiao Yan benar-benar kehabisan kemampuannya? Selain itu, apakah Long Yi dan Xiao Zhan benar-benar mencoba yang terbaik seperti yang dia lihat? Su Xin sedikit khawatir, dan Yan bertekad setelah pertimbangan, dan 2 tim yang menyerang Long Yi dan Xiao Zhan bersemangat,
4 tim bintang 7 tahap tengah dan bintang 7 tahap akhir bahkan memiliki 3 bintang 6, puncak saya tidak bisa memenangkannya, dan saya terganggu oleh 3 puncak bintang 6 dari waktu ke waktu, dan saya merasa malu. Apa gunanya memiliki keuntungan? Ini tidak keren sama sekali. Sudah lama terlambat untuk memesan penggunaan keterampilan bertarung tim. Dan Dian Wutang selalu diminta oleh Dan Yan untuk dilarang, menjadi seperti tentara, dengan disiplin yang sangat ketat, tanpa perintah Dan Yan atau Su Xin, tidak ada yang berani menggunakan keterampilan bertarung tim. Sekarang Dan Yan memerintahkan penggunaan keterampilan bertarung tim, 2 tim dari 8 kaisar bertarung yang sudah sangat tidak sabar segera memulai keterampilan bertarung tim pada saat yang sama, dengan kekuatan puncak 7 bintang. Ketika saya melihat bahwa keterampilan bertarung tim dari Istana Pil benar-benar mengumpulkan semangat juang dari 3 kaisar pertempuran bintang 7 tahap menengah untuk menaikkan bintang 7 yang terlambat ke puncak bintang 7, tetapi 3 bintang 7 tahap menengah tiba-tiba turun ke puncak bintang 6, Xiao Yan menghela nafas lega. Namun untuk kedua kelompok Long Yi dan Xiao Zhan, tekanannya tidak sebesar yang dibayangkan. Xiao Yan tetap memperhatikan situasi pertempuran Long Yi dan kelompoknya. Kedua tim Dan Dian secara bersamaan menyerang Long Yi dan Xiao Zhan dengan lebih ganas. Kelompok Long Yi, Doki dari puncak 7 bintang meledak dari Sui Wu. Itu adalah teknik bertarung yang sama, Sui Wu bergegas ke depan, lengannya bergetar, dan dengan satu tangan dia menikam tombak panjang seperti kristal di tangannya. Tombaknya dipadatkan oleh hujan, dan ujungnya berubah dalam 1000 cara. Tombak hujan langsung melonjak, dan ujung tombak meledak dengan fluktuasi keterampilan bertarung yang kuat, merobek formasi pertahanan petir yang diletakkan oleh 9 naga guntur emas mendalam, dan menusuk 9 naga guntur emas mendalam secepat kilat. 3 dan Palace Dou-di lainnya yang telah turun ke puncak-puncak bintang 6 mengikuti di belakang, dan juga menunjukkan keterampilan bertarung menyerang terkuat mereka. 9 naga guntur emas mendalam siap untuk merespons musuh. Setelah mengumpulkan ki pertempuran dari King Muer, Ziying dan Xiao Yan, ki pertempuran melonjak ke tahap tengah 7 bintang, Jiu Xuan Jin Leilong memutar tubuh naga, dan ekor naga menamparkan tombak. Bab 1218. Hanya saja serangan di tingkat puncak 7 bintang lebih dari 2 kali lipat dari 7 bintang akhir. Ketika 9 naga guntur emas 6 bintang yang mendalam berada di puncaknya, mereka dapat menahan keterampilan bertarung ini di tahap selanjutnya dari 7 bintang Sui Wu. Dengan kekuatan 9 naga guntur emas mendalam yang mendekati tahap tengah 7 bintang, dia dapat mengontrol keterampilan bertarung yang telah ditingkatkan ke puncak 7 bintang. Petir berkobar yang berputar di sekitar ekor naga semuanya menghilang. Tapi ekspresi 9 naga guntur emas mendalam tetap tidak berubah. Saat berikutnya, dengan suara, dang, ujung tombak hujan meledak ke ekor naga dengan cahaya air, dan baju besi dewa petir di ekor naga bergetar, mulut meluap. Ketika dia mendapatkan kekuatan, dia tidak akan memaafkan orang lain. Siapapun yang mendapatkan kekuatan tidak akan memaafkan orang lain. Ketika dia melihat Jiu Xuan Jin Leilong, dia akan menyerah, dan mata Sui Wu dipenuhi dengan sukacita. Depresi yang telah ditahan untuk waktu yang lama akhirnya keluar, dan dia mendorong tombak panjang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi ketika Sui Wu berpikir bahwa dia akan mematahkan tubuh naga dengan tombak dan membunuh Long Yi dan 3 lainnya, energi yang sangat dahsyat meledak dari ujung tombaknya, meledakkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Sui Wu dikejutkan oleh energi kekerasan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya mati rasa karena petir yang mengamuk, dan tangan kanan yang memegang pistol berkedut tak terkendali. Tombak panjangnya, yang dibekukan oleh hujan, menghilang, dan dia tidak tahu apakah itu tersebar oleh energi kekerasan, atau dikalahkan oleh kilat. Betapa bagusnya Long Yi, pria sembrono mantan klan monster itu terluka, dan dia benar-benar membuatnya mengingat lokasi di mana roh guntur dan kilat disegel.
Alasan mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena mereka hanya bisa meredakan tekanan untuk sementara, dan mereka tidak dapat mencapai hasil yang substansial. Mereka tidak dapat membunuh satu atau dua istana pil Dodi. Betapa sulitnya bagi puncak bintang 6 untuk membunuh tahap tengah bintang 7. Tapi sekarang berbeda. 3 bintang 7 jangka menengah itu telah turun ke puncak 6 bintang setelah mengaktifkan keterampilan bertarung tim. Jika mereka memanfaatkan semangat guntur dan kilat, Ziying sepenuhnya mampu membunuh mereka semua. Jika Long Yi memperkirakan itu, 3 istana pil Dodi yang telah turun ke puncak 6 bintang di belakang Sui Wu juga terhempas, dan berguling ke belakang seperti terbungkus badai. Adegan tiba-tiba ini membuat Dan Yan, Su Xin dan Kaisar pertempuran puncak bintang 7 lainnya terpana, tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yan tahu, bagaimanapun, bahwa dia telah menebak apa yang akan dilakukan Long Yi dari fakta bahwa Long Yi tidak mengerahkan banyak kekuatan pada ekornya. Dia memuji, "Good Long Yi." Xiao Yan baru saja memikirkan penampilan Ziying berikutnya, ketika dia melihat bahwa Ziying sudah bergegas keluar, dan pada saat yang sama menampilkan aksi, serangan bayangan, seperti kilat ungu dalam sekejap. Sosok biasa adalah 1 dari 10, 10, dan 100, semuanya berkibar dalam pakaian ungu, seringan elf menari, tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, dan berlari langsung ke 3 istana pil Dodi yang hanya memiliki kekuatan puncak bintang 6. Pada saat ini, Sui Wu sudah mendarat dan menstabilkan tubuhnya. Tangannya tidak lagi berkedut, tetapi tubuhnya masih mati rasa dan tidak bisa memaksakan diri. Menonton ratusan bayangan ungu yang identik menerkam teman-temannya, dia ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengidentifikasi mana yang merupakan Ziying yang asli. Namun, kekuatan jiwa tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Inilah bagian yang paling menakutkan dari petir 9 bintang roh guntur. Efek melumpuhkan dari sengatan listrik akan ditransmisikan melalui tubuh ke lautan kesadaran. Sui Wu ragu-ragu apakah akan memberikan energi dendamnya kembali atau tidak kepada ketiga temannya ketika 9 naga guntur emas mendalam terbang ke arahnya, mengepalkan tombak emas tebal dan panjang di kedua cakarnya dan menikamnya dengan kilat yang menyala-nyala. Sementara ekor naga itu berkelebat, di busur bagian tengah menyapu, membuang deretan darah naga emas. Bab 1219. Energi kekerasan dan kilat dari roh guntur dan kilat berasal dari Jiu Xuan Jin Lei luka yang ditusuk naga oleh tombak hujan meledak, dan 9 naga guntur emas mendalam juga menderita luka serius. Tetapi untuk menjerat Sui Wu, Long Yi berjuang keras. Bahkan sebelum dia bisa minum obat penyembuh, dia menyerang Sui Wu. Tubuh yang masih mati rasa itu mengingatkan Sui Wu bahwa dia tidak bisa dengan mudah menyentuh ekor naga dari 9 naga guntur emas mendalam, dan dia tidak berani tersengat listrik lagi, jadi Sui Wu hanya bisa berdiri di tempat. Dan Long Yi pertama-tama mengepung Sui Wu dengan lampu listrik dan kemudian menyapu ekor naga, hanya untuk memaksa Sui Wu berdiri. Begitu Sui Wu bangkit, bayangan cambuk melilit kakinya yang telanjang, dan kemudian bayangan cambuk lain mengikat tangan dan pinggangnya. Saat berikutnya, Sui Wu, yang terikat erat oleh 2 bayangan cambuk King Muer sehingga dia tidak bisa bergerak seperti Zonzi, tersapu oleh ekor naga yang menyapu, dan sebuah parabola dengan bentang besar tergambar di udara. Long Yi buru-buru mengambil beberapa pil obat penyembuhan, mentransfer energi dendamnya ke Ziying, dan menyeringai dengan Long Mouth. King Muer juga tersenyum. Karena Sui Wu tidak dibebaskan dengan hanyut, 2 bayangan cambuk King Muer membentang di udara, masih mengikat erat Sui Wu. Yah, hampir sampai. King Muer menarik Sui Wu kembali dengan kekuatannya. Yah, sudah dekat. Long Yi menyapu ekornya dan menyapu Sui Wu keluar. Bukannya Sui Wu tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang bayangan cambuk, tetapi tubuhnya masih mati rasa, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk mengguncang bayangan cambuk. Dia hanya bisa menyaksikan 2 bayangan cambuk menariknya kembali, dan kemudian menyaksikan ekor naga menyapunya lagi.
penghinaan di hatinya, dia bahkan tega menggigit lidahnya dan bunuh diri. Dengan cara ini, Long Yi dan King Muer menyapu Sui Wu dan menariknya kembali, dan menyapu. Long Yi tampaknya sedang bermain golf, dan King Muer menerbangkan layang-layang, dan mereka tidak melakukan apapun untuk Sui Wu. Menyerang keterampilan bertarung. Mereka berdua di puncak 7 bintang tidak bisa membunuh mereka. Tugas mereka adalah mengendalikan Sui Wu dan memberi cukup waktu bagi Ziying untuk menyerang dan membunuh 3 dandian Dou Di lainnya. Ketika Ziying membunuh ketiga dan Palace Dou Di, Sui Wu akan segera jatuh kembali ke tahap akhir 7 bintang, dan kemudian mengumpulkan kekuatan ketiganya, atau membunuh mereka. Melihat adegan ini, Xiao Yan, yang tersembunyi di lautan api, tertawa. Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang, dan kekhawatiran di hatinya jatuh. Xiao Yan terlalu percaya diri dengan kemampuan Ziying untuk menyerang dan membunuh, dengan Long Yi dan King Muer terjerat di puncak bintang 7, ditingkatkan ke tahap awal dari serangan bintang 7 Ziying dan membunuh 3 puncak bintang 6. Mudah dan menyenangkan. Xiao Yan menantikannya, berharap bahwa setelah Ziying selesai membunuh 3 bintang 7 tahap menengah, dia akan kembali dengan Long Yi dan King Muer untuk membunuh bintang 7 tahap akhir juga. Jika ketiga Long Yi dapat mencapai kemenangan yang cemerlang, tidak hanya kelompok Xiao Zhan akan menyelesaikan krisis, tetapi seluruh krisis juga akan terbalik. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat, dan dia tidak bisa berhenti bergumam di dalam hatinya, Long Yi, Ziying, Muer, kamu tahu, kamu telah menciptakan keajaiban. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah menciptakan keajaiban? Membunuh 3 puncak bintang 6 sangat mudah dan menyenangkan. Puncak-puncak salju tiba-tiba turun dengan lebat, memicu ratusan bayangan ungu yang menjulang seperti peri. Tanah es dan salju, dan tubuh asli Ziying tersembunyi. Tarian salju hilang. Ziying melakukan semua aksinya. 3 istana pil Dou Di yang telah jatuh ke puncak tingkat bintang 6 mendarat pada saat yang sama. Sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka, mereka bertiga buru-buru menunjukkan keterampilan bertarung mereka, dan menggedor kelompok bayangan ungu yang terbang di atas. Bab 1220. Namun, hantu menghilang berkeping-keping, tetapi hantu dilahirkan kembali dalam kelompok, dan pemusnahan berlanjut, dan mereka bertiga masih dikelilingi oleh banyak kelompok hantu. Ketiganya ingin kabur, tetapi hantu berat bukanlah bayangan murni yang dapat dihancurkan dengan satu sentuhan, tetapi memiliki kekuatan tempur tertentu. Meskipun kekuatan tempurnya tidak kuat, hanya sekitar puncak bintang 5, itu memaksa mereka bertiga untuk menghadapinya. Tiba-tiba, bayangan ungu muncul di belakang salah satu dari mereka seperti hantu, dan 2 cahaya dingin yang mengancam melintas di kedua sisi lehernya dan menghilang. Kaisar Dou Istana Pil ini hanya menatap kaget, dan 2 baris darah telah keluar dari kedua sisi lehernya. Takut di tempat sejenak, Dou Di jatuh, matanya menatap. Melihat mayat rekan mereka, 2 istana dan Dou Di lainnya merasa takut dan gemetar ketakutan. Jika target Ziying adalah mereka, mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Harus aman untuk menerobos bersama. Kedua dan Palace Dou Di buru-buru bersatu kembali, back to back menggunakan teknik Dou untuk bergegas keluar. Bagaimana mungkin Ziying membiarkan keduanya berkumpul? Long Yi dan King Muer sedikit bingung. Segera Ziying memberi Long Yi dan King Muer jawaban. Pada saat 2 Kaisar Dou Istana Pil melakukan keterampilan bertarung mereka pada saat yang sama, bayangan ungu melayang ke sisi punggung mereka secepat hantu, dan 2 bilah tajam di kiri dan kanan menembus tenggorokan mereka di waktu yang sama. Kemudian tarik pisau tajam dan geser ke belakang. Ternyata Ziying ingin menyelesaikan 2 sekaligus, jadi saya sedang terburu-buru. Ya, Ziying sedang terburu-buru. Segera setelah ketiganya mati, yang berada di puncak 7 bintang akan kembali ke 7 bintang yang terlambat. Ziying ingin bergegas kembali untuk membunuhnya sesegera mungkin,
sehingga dia dapat pergi ke Xiaozan untuk membantu mereka dalam pertarungan, dan coba bunuh keempat dan Palace Dodi. Ziying sangat puas dengan serangan ini. Dia berbalik sambil menyapu ke belakang, dan melihat kedua dan Palace Dodi dengan tangan kirinya menutupi tenggorokannya dan jari kanannya menunjuk ke arahnya. Dia jatuh ke tanah perlahan, tidak bisa berkata-kata. Tapi begitu Ziying bergegas kembali, Sui Wu, yang sedang menerbangkan layang-layang oleh King Muer, mengibaskan dua bayangan cambuk yang mengikat King Muer dengan erat. Kelumpuhan petir Jiu Xing Lei Ling telah berlalu. Melihat bahwa Sui Wu terlempar seperti ayunan, dan mendarat di dekat Dan Yan dan Su Xin, Ziying, Long Yi, dan King Muer menghentakkan kaki mereka dengan marah. Xiao Yan juga diam-diam menghela nafas bahwa itu sangat disayangkan. Di sana, Dan Yan menginjak kakinya dengan marah ketika dia melihat Sui Wu, yang bangun karena malu dan berjalan dengan kepala terkubur di dalamnya. Namun, Dan Yan tidak memarahi Sui Wu, dia juga tidak harus bertanya kepada Sui Wu apa yang baru saja terjadi, sehingga tim pertama Sui Wu kalah begitu cepat, begitu menyedihkan dan sangat memalukan. Hasilnya sudah seperti ini, apa yang terjadi barusan tidak masalah. Dan Yan tahu dalam hatinya bahwa Sui Wu dan yang lainnya melakukan yang terbaik. Jika Anda benar-benar ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan istana dan karena terlalu kuat. Selama bertahun-tahun, istana dan balai bela diri hampir tidak pernah bertarung. Mereka telah dimanjakan untuk waktu yang lama, kesadaran bertarung mereka telah melemah, dan pengalaman tempur secara bertahap memudar. Sui Wu menunduk, tidak berani menatap mata marah Dan Yan. Dia juga tidak bergegas kembali ke medan perangnya segera. Beraninya dia kembali. Dia sedang menunggu Dan Yan untuk memberinya perintah atau menghukumnya, dan dia bahkan tidak berani memiliki kemarahan terhadap Long Yi dan King Muer di matanya, hanya ketakutan. Su Xin tiba-tiba berkata, "Putra sulung, saya khawatir kita harus bergegas ke sisi Yiluo." Hah? Dan Yan memandang Su Xin. Mengikuti tatapan Su Xin, Long Yi, Ziying, dan King Muer terbang menuju Yiluo. Pergi. Dan Yan segera terbang. Su Xin mengikutinya. Sui Wu juga buru-buru mengikuti dengan gemetar. Saat terbang ke Yiluo, Dan Yan memerintahkan Lang Chu, yang menjaga di bawah, "Lang Chu, kamu harus menjaga di sini untuk mencegah Xiao Yan menyelinap. Jika dia muncul, kamu akan melakukan yang terbaik untuk menahannya." Tim Sui Wu kalah, dan seluruh situasi pertempuran telah mengalami perubahan besar. Sekarang Long Yi, Ziying, dan King Muer bergegas untuk membantu. Jika tim Yiluo kalah separah tim Sui Wu, situasinya akan terbalik. Pada saat ini, Dan Yan tidak lagi peduli apakah Xiao Yan akan meninggalkan bawahannya dan saudara perempuan Kaisar Iblis dan melarikan diri sendirian. Dan dia dengan cepat mengetahui bahwa bahkan jika Xiao Yan benar-benar melarikan diri sendirian, dia akan menangkap semua 6 orang lainnya hidup-hidup, sehingga dia bisa menangani penyelidikan leluhur klan iblis bagaimanapun, tidak ada yang mati. Kedua, dia dapat membuat banyak publisitas, sehingga orang-orang di seluruh benua tahu bagaimana Xiao Yan adalah orang yang kejam dan tidak bermoral yang meninggalkan bawahannya dalam krisis. Jika dia mengikutinya, para elit di Manor dapat pergi secara besar-besaran dan dia akan kehilangan persahabatan Kaisar Iblis. Mungkin bahkan Suner akan memandang rendah dia dan meninggalkannya. Kalau begitu, Xiao Yan lebih baik mati daripada hidup. Dia menyesali mengapa dia tidak mengerti ini sebelumnya, karena takut Xiao Yan melarikan diri sendirian dan membunuh orang-orang itu sebelum pergi ke sana, yang akan merusak begitu banyak bawahannya dengan sia-sia. Pada saat ini, Xiao Yan sudah menghilang ke arah Xiaozan. Namun, Long Yi dan 3 lainnya baru saja tiba sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dan Dan Yan dan 3 lainnya akan terbang ke titik di mana mereka tersapu, dan 3 jeritan bergema dari atas seluruh Suefeng. 3 pukulan keras. Masih mati. 3 orang meninggal. Meninggal pada waktu yang sama. Siapa ini? Apakah dari Pil Hall, atau Xiaozan?
Nan Erming dan Feng Feng? Atau keduanya? Tentu saja dari Dandian. Jadi, siapa yang melakukannya? Anda dapat menebak dengan kaki Anda bahwa itu adalah badai. Xiao Zhan tidak memiliki kekuatan membunuh ini. Energi beracun Nan Erming meracuni Aula Pil beberapa tahun yang lalu, dan dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Jadi bagaimana badai melakukannya? Juga, 3 kematian lagi di Istana Pil, bagaimana situasi pertempuran akan berubah?